Untuk membahas kasus ini lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Seto Mulyadi, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI. Selamat sore, Kak Seto. Halo, selamat sore juga Kak Stefani. Selamat sore. Kak Seto, Anda sudah melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan juga mengunjungi rumah korban ya. Seperti apa kondisi dari korban saat ini, Kak Seto? Iya, memang masih trauma juga, masih terguncang. Memang sudah mulai kalau dibandingkan dengan awalnya sudah mulai sedikit senyum ya, tetapi tentu kalau diajak melewati tempat itu, tempat daycare tadi, dia kelihatan masih gelisah dan belum mau untuk kembali ke tempat itu lagi. Begitu. Baik, Kak Seto, benarkah dari hasil penelusuran LPAI, daycare ini juga tidak berizin? Iya, ternyata memang belum mempunyai izin dan dalam hal ini kami juga sudah mendesak Dinas Pendidikan untuk secara resmi juga menutup daycare ini, termasuk kami juga koordinasi dengan RT dan RW karena kami juga punya ujung tombak kami adalah LPAI Provinsi Riau. Jadi dalam ini ketuanya dari Ibu Esther dan juga dibantu oleh Kak Widi selaku wakil ketuanya. Betul-betul mendesak agar lingkungan RT RW juga ikut menertibkan apapun yang ada di wilayahnya. Sementara kalau tidak ada izin juga mohon segera membantu penutupan supaya tidak muncul korban-korban berikutnya. Begitu. Dari hasil temuan tim kami di lapangan, daycare-nya sendiri sudah tutup beberapa bulan yang lalu menurut pengakuan warga, namun kemudian pindah ke rumah pemiliknya. Kalau temuan dari LPI seperti apa, Kak Seto? Iya, ya memang maksud kami yang di tempat pemiliknya tadi, jadi mohon apapun juga itu mau tempatnya di mana, tetapi tidak ada izin. Jadi suatu kegiatan yang menampung anak-anak yang dipercayakan kepada lembaga tersebut, apalagi anak ini masih usia yang sangat dini, mohon tidak sewenang-wenang dibiarkan terus berjalan. Jadi RT RW sebagai ujung tombak dari pemerintahan sipil ini mohon juga ikut membantu mengontrol apapun kegiatan yang berada di wilayahnya, kalau memang cukup berbahaya, kemudian tidak didasari oleh profesionalisme penyelenggaraan kegiatan tersebut, mohon juga tidak mengizinkan untuk dipakai tempat tersebut, walaupun itu rumah dari pemiliknya sendiri. Begitu. Dari hasil temuan sementara, ada berapa jumlah korbannya, Kak Seto? Ya, memang yang utama adalah satu, tetapi kami juga menerima masukan laporan-laporan dari beberapa orang tua yang merasakan ada gejala-gejala yang pernah dialami oleh putra atau putrinya yang dititipkan di situ. Jadi kami mohon juga aparat segera melacak seberapa jauh sebetulnya tindak kekerasan atau penyimpangan dari penyelenggaraan adanya penitipan anak ini di wilayah tersebut dari pemilik yang sama. Khawatirnya artinya korbannya sudah banyak dan penganiayaannya sudah berlangsung sejak lama artinya, Kak Seto? Iya, karena kami sekitar 4 bulan yang lalu kami sudah menerima laporan. Oh, sekitar ya lebih ya, Bang, 6 sampai 7 bulan yang lalu kami sudah mengusulkan waktu itu, tapi begitu viral maka kami kembali tadi juga mendatangi Polres untuk segera menjadikan pelakunya adalah tersangka begitu. LPAI sudah menerima laporan sejak 4 bulan yang lalu, namun tidak ada tanggapan atau seperti apa, Kak Seto, dari Dinas Pendidikan setempat? Iya, kami sudah mendesak agar segera ada langkah-langkah yang tegas, apalagi dengan tidak adanya izin. Nah, kami masih menunggu terus. Sekarang saya langsung juga terjun ke Pekanbaru, apalagi dikaitkan dengan peristiwa yang ada di Depok tadi. Begitu. Kak Seto, apakah LPAI sudah bertemu juga dengan pengasuh yang pertama kali memberitahukan kepada orang tua korban terkait dengan penganiayaan ini? Iya, memang belum, karena bagaimana juga para pelapor ini kelihatannya juga ketakutan karena sudah meninggalkan tempat begitu. Jadi kami juga belum berhasil menemukan kembali orang yang memviralkan ini. Tetapi kami hanya mendesak kepada aparat kepolisian untuk yang mengumpulkan bukti-bukti dari para saksi-saksi, termasuk juga LPSK agar melindungi saksi-saksi ini dari kemungkinan adanya teror, ancaman dan sebagainya. Begitu.
Baik, artinya kita belum bisa menanyakan kepada saksi mata yang menyaksikan secara langsung. Kalau Ya. dari keluarga korban, Kak Seto, info yang didapat, kekerasan apa saja yang didapat oleh korban? Ya, kalau ini mereka saat ini waktu kami jumpai, ini memang melihat bekas bekas kaki yang semula diikat kain, tapi mungkin karena kurang kuat lalu dilakban. Nah, bekas-bekas itu kemudian juga pinggangnya mungkin karena juga diikat terlalu kuat begitu. Jadi ada semacam Hmm, merah-merah begitu. Jadi ini bek- yang kami dapat laporan dari orang tuanya Oke, sendiri. jadi bekas lakbannya pun masih terlihat ya. Iya, betul, Eh, betul. Infonya juga tidak diberi makan seharian, Kak Seto. Iya, makanya kemudian ada gangguan pencernaan, kemudian anak mengalami diare, ya karena hak untuk bisa mendapatkan makanan secara teratur juga tidak terpenuhi, begitu. Iya, Kak Seto, ini penganiayaan kedua di daycare yang terjadi dalam waktu yang berdekatan semakin membuat para orang tua khawatir tentunya untuk menitipkan anaknya di daycare. Bagaimana LPAI melihat hal ini? Iya, kami memang menduga ini fenomena gunung es ya. Jadi hanya yang viral saja muncul ke permukaan, sementara yang mungkin tidak sempat, tidak ada saksi dan sebagainya cukup banyak. Jadi antara lain kami pertama menghimbau agar kepada para orang tua, kalau mau menitipkan putra atau putrinya yang masih usia dini ini ke daycare atau taman penitipan anak, mohon betul-betul waspada. Mohon betul-betul mengecek nomor satu adalah izinnya ada atau tidak. Kemudian kedua, juga mohon juga melihat lokasi tempatnya, cukup aman atau nyaman atau tidak. Apakah misalnya licin, apakah ada benda-benda tajam yang bisa berbahaya, atau mungkin ada beberapa hewan-hewan yang tidak diharapkan yang bisa mengganggu kenyamanan dari anak yang dititipkan. Nah, yang berikutnya adalah juga mengecek profesionalisme dari para pengasuhnya. Kalau bisa juga mohon ada sertifikasi bagi para pengasuh daycare sehingga betul-betul dijamin sehat fisik maupun sehat mental. Itu yang paling penting, saya kira, Kak Stefan. Baik, ya Kak Seto, ini kan menjadi dua sisi mata uangnya. Di satu sisi banyak masyarakat kita yang mungkin orang tua suami istrinya butuh bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Di sisi lain mungkin daycare yang berizin, bersertifikasi, harganya banyak yang tidak terjangkau. LPAI melihat ke depannya seperti apa seharusnya? Apakah pemerintah harus turun tangan juga menyediakan tempat penitipan anak yang kemudian bisa terjangkau oleh kelas menengah ke bawah khususnya? Ya, itu betul sekali. Jadi kami pun sudah mulai ini melakukan tatap muka dengan beberapa pejabat terkait, apakah dari bidang pendidikan maupun perlindungan anak maupun juga Kementerian Sosial untuk bisa betul-betul menyediakan suatu tempat yang tadi, yang ramah anak, yang aman untuk anak, tapi juga murah untuk anak. Jadi ini untuk kalangan yang mungkin kurang mampu juga bisa mendapatkan hak-hak bagi putra-putrinya untuk dapat tumbuh dan berkembang positif dan optimal dalam suatu daycare yang profesional tetapi juga dibantu pendanaannya oleh pemerintah. Baik, semoga bisa segera terrealisasi. Terima kasih Kak Seto, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia telah bergabung di Berita Satu Sore.